Hai semua, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Adinda Riandita, Dia Rahayu, dan juga Adelia Mareta ingin membahas mengenai metode pendekatan dalam psikologi klinis. Nah, kami akan membahas mengenai pendekatan psikoanalisis, pendekatan behaviorisme, pendekatan kognitif, dan juga pendekatan humanistik. Tapi sebelum kita lanjut ke materi, kami akan membahas sekilas tentang psikologi klinis. Psikologi klinis lahir dengan berdasarkan pendapat dari Hippocrates, yang berarti bahwa setiap perilaku termasuk gejala sakit bersumber pada otak. Hanya saja, apa yang dimasukkan dengan otak itu diperluas menjadi persyarafan, dan khususnya untuk perilaku, pengertian otak ini distribusikan dengan psike atau jiwa, mental atau mind. Selain itu juga, psikologi klinis merupakan salah satu bagian dari cabang-cabang psikologi yang lebih berfokus pada usaha untuk memahami dan menangani berbagai masalah psikologis, meningkatkan kemampuan penyesuaian diri, dan juga dapat mengembangkan kapasitas pribadi. Di dalam dunia psikologi, memiliki beberapa pendekatan yang dapat digunakan untuk melihat dan juga menilai perilaku manusia. Dari setiap pendekatan ini memandang manusia dengan cara yang berlainan, adapun beberapa pendekatannya, seperti pendekatan psikoanalisis, behaviorisme, kognitif, dan juga humanitis. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pendekatan psikoanalisis atau disebut juga dengan psikodinamik. Pada pendekatan ini, menganggap bahwa tingkah laku abnormal disebabkan oleh faktor-faktor intrapsikis, seperti konflik tak sadar, represi, dan juga mekanisme defensif yang dapat mengganggu penyesuaian diri. Menurut Freud, esensi pribadi seseorang bukan terletak pada apa yang ia tampilkan secara sadar, melainkan apa yang tersembunyi dalam ketidaksadarannya. Atas landasan teori tersebut, maka pendekatan ini mengutamakan pengalihan isi ketidaksadaran seseorang. Aspek-aspek kepribadian yang menjadi perhatian diantaranya adalah id, ego, dan juga superego. Id dimaksudkan sebagai hawa nafsu yang memunculkan dorongan-dorongan biologis manusia. Contohnya, idlah yang mendorong kita untuk makan, minum, berhubungan seksual, dan juga dorongan-dorongan biologis lain yang bermuara pada pencapaian kesenangan. Id bergerak dengan kesenangan, dan dengan id, kita tidak peduli dengan orang lain, lingkungan sekitar, ataupun pada seluruh bentuk kenyataan hidup. Selanjutnya adalah ego. Ego bergerak berdasarkan prinsip realitas, yakni struktur kepribadian yang membawa kita untuk menjajaki kenyataan sosial. Oleh sebab itu, ego inilah yang membuat keinginan-keinginan kita terpenuhi. Sebaliknya, id hanya menghasilkan sejumlah keinginan, tetapi bukan memenuhinya. Contohnya, kamu adalah seorang karyawan. Kamu nggak bisa gitu aja memaki atau menegur atasan kamu karena perlakuannya nggak adil sama kamu. Nah, di saat kondisi seperti ini, kamu harus melihat realitas. Dalam kedudukan atasan dan bawahan itu memang posisi kamu lebih lemah. Kekuatan atau kekuasaan juga pada ada atasan. Bahkan jika banyak kejadian ketika kamu ingin memperjuangkan hak kamu, teman-teman kamu pasti akan menasihati. Udah, gak usah buat macam-macam, nanti malah kamu rugi berkali-kali lipat. Nah, yang terakhir adalah superego, yaitu hati nurani yang berupaya mewujudkan keinginan atau ideal norma-norma sosial dan juga kultural masyarakat. Menurut pendekatan ini, suatu simptom ada manifestasi dari suatu defense yang berkembang dalam diri pribadi individu, namun oleh keadaan lingkungan, khususnya lingkungan sosial dan kultural. Lingkungan sosial seolah-olah akan menekan seseorang untuk bertindak di luar batas kemampuannya, demi mendapatkan sesuatu yang dituntut oleh lingkungan itu. Namun jika dia nggak berhasil, dia akan mendapatkan julukan yang serba negatif atau dilabel, yang akhirnya menyebabkan ia terisolasi dari teman-temannya, dan jika dalam keadaan ekstrim akan menjadi gila. Pendekatan behaviorisme. Behaviorisme adalah pendekatan yang sangat bermanfaat untuk menjelaskan tentang persepsi interpersonal konsep diri, eksperimen, sosialisasi, kontrol sosial, serta ganjaran dan hukuman. Berbeda dengan psikoanalisis yang melihat bahwa perilaku manusia lahir dari keinginan bawah sadar mereka. Behaviorisme atau perilaku menganalisis perilaku manusia yang hanya berdasarkan pada perilaku yang tampak dan dapat diukur. Behaviorisme percaya bahwa perilaku manusia merupakan hasil dari proses belajar. Manusia belajar dari lingkungannya dan juga hasil dari belajar itulah yang ia berperilaku. Oleh karena itu, manusia dapat dipengaruhi oleh lingkungannya. Pendekatan ini juga berpendirian bahwa manusia dilahirkan tanpa sifat-sifat sosial ataupun psikologis. Perilaku adalah hasil dari pengalaman dan perilaku digerakkan ataupun dimotivasi oleh kebutuhan untuk memperbanyak kesenangan dan mengurangi penderitaan. Pendekatan behaviorisme memiliki asumsi utama bahwa proses pembelajaran melalui pengkondisian klasik atau operan, observasi langsung terhadap perilaku, dan sikap ilmiah dalam memonitor perubahan perilaku.
Pendekatan behaviorisme. Pendekatan behaviorisme memiliki metode, tujuan, dan konsep penanganan yang didefinisikan secara operasional, bisa dan dapat juga diukur dan direplikasikan. Pendekatan behaviorisme mengutamakan bagaimana memotivasi dari pembicara tentang solusi pada klien. Dalam pendekatan behavioristik, konselor merekomendasikan pendekatan yang memiliki tujuan dan terstruktur, dan yang menggunakan teknik-teknik tertentu seperti penugasan pekerjaan rumah, latihan relaksasi, monitoring diri, dan pencegahan kambuhan. Pendekatan kognitif. Psikologi kognitif berpendapat bahwa manusia bukan hanya menerima stimulus yang pasif. Kognitif adalah sebutan bagi proses berbagai cara manusia untuk mentransformasikan masukan indrawi, membubuhi kode-kode pada masukan ini, dan menyimpan kode-kode ke dalam ingatan, serta mengambil kembali untuk dipergunakan jika diperlukan. Pendekatan kognitif adalah pendekatan yang dimana menanggapi keresahan orang ketika behaviorisme tidak mampu untuk menjawab mengapa orang itu berperilaku berbeda dari lingkungannya, yakni ia memiliki motif pribadinya sendiri dan juga karena terlihat bagaimana pasifnya manusia. Psikologi kognitif berusaha untuk meneliti proses-proses mental dengan cara objektif dan ilmiah. Pendekatan ini juga melihat manusia sebagai makhluk-makhluk yang selalu berusaha untuk memahami lingkungannya, makhluk yang selalu berpikir. Perilaku manusia harus dilihat dari konteksnya. Perilaku manusia bukan hanya sekedar proses dari penanganan stimulus yang diterimanya. Pada pembahasan yang selanjutnya kita akan membahas tentang pendekatan humanistik. Menurut pendekatan humanistik, manusia dipandang sebagai manusia bermain, di mana setiap manusia akan hidup dalam pengalaman pribadinya yang unik. Tidak akan ada satu manusia pun yang memiliki pengalaman yang sama. Pendekatan humanistik berpendapat, manusia bukan hanya sekedar wayang yang sibuk mencari identitas, namun ia juga berupaya mencari makna, baik makna kehidupannya, makna kehadirannya di lingkungan, serta apa yang didapat. Pendekatan humanistik menekan kreativitas, vitalitas emosi, autentisitas, dan pencarian makna di atas kepuasan materi. Pendekatan ini merupakan penampakan sosial dari upaya kita untuk membina hati dan tubuh yang bijak sebagaimana jiwa yang bijak. Menurut Rahmat 2003. Pendekatan humanistik berasumsi bahwa manusia memiliki kecenderungan alamiah ke arah perkembangan emosional yang sehat, fokus pada potensi individu secara aktif, memilih dan membuat keputusan tentang hal-hal yang berkaitan dengan dirinya sendiri dan lingkungannya. Pendekatan humanistik mengarah ke konselor. Konselor berperan dalam membantu klien memperoleh pendalaman eksperiensial dan penerimaan diri. Konselor juga membantu individu untuk secara aktif meningkatkan pemahaman diri melalui perasaan-perasaan mereka. 3 dasar pijakan psikologi humanistik yaitu yang pertama, keunikan manusia, yang kedua, pentingnya nilai dan makna, dan yang ketiga, kemampuan manusia untuk mengembangkan diri. Pada materi kali ini adalah beberapa referensi yang kelompok kita gunakan.